Jadi kalau memang Bapak ingin betul-betul tahu mana benar mana salah, mari saya ajak Bapak untuk diskusi, saya sampaikan ilmu yang saya pelajari. Nanti terserah Bapak. Bapak terima atau tidak itu kembali ke Bapak. Ya, sekarang saya jelaskan. Bapak di dalam kitab Bapak pernah baca Bible nggak? Maaf saya tidak mau menjengkal ilmu Bapak ya. Saya hanya mau Bapak betul-betul jujur dengan diri sendiri. Bapak sering baca Bible atau tidak? Gak pernah Bu, aku hanya Bagus. baca kitab aja. Kalau gitu saya akan bantu Bapak untuk baca Bible. Kalau Bapak percaya kepada Bible sebagai kitab suci, harusnya Bapak pegang kitab itu sebagai landasan iman Bapak. Benar nggak kalau Bapak Kristen? Iya, kalau saya sih benar Kristen. Nah, kalau Bapak Kristen, apapun keyakinan Bapak, kalau Dulu, Bapak bentar. jujur, ya, Ya, bentar dulu aku agama Katolik. Tapi oke. waktu Mary di agama Katolik itu minimal dia 19 tahun. Tetapi karena saya wajib mau Mary ya harus pindah ke Protestan. Makanya harus bisa menikah dari 18 tahun. Gini. Saya paham, tidak perlu Bapak panjang kali lebar menceritakan apa yang Bapak alami, tapi dari Bapak menceritakan saya insya Allah sudah tahu bahwa Bapak tidak terlalu banyak mempelajari kekristenan. Bapak berkeyakinan karena termasuk ikut-ikutan dan ya karena harus beragama di Indonesia. Dan Bapak sudah akui Bapak tidak pernah baca Bible. Jadi saya tidak mau merendahkan. Justru orang seperti Bapak ini wajib kami beritahu, ya. Dan kami harus manusiakan gitu loh. Justru kalau saya hina, saya rendahkan, itu saya salah. Oke, saya akan bacakan. Seandainya Bapak percaya kepada perkataan Yesus dalam Bible, tetap Bapak akan jadi Islam. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan ajaran Islam. Yesus mengajarkan Tuhan itu hanya satu. Ya, dalam kitab Bapak banyak ditemukan ayat Yesus mengatakan Tuhan itu satu. Contohnya perkataan Yesus mengutip perkataan perkataan dalam kitab Perjanjian Lama. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Shema Israel artinya dengarkanlah wahai Bani Israel. Adonai Eloheinu Echad. Yod-Heh-Vaveh, Tuhan kita itu Echad. Echad itu bahasa Ibrani, sepadan dengan kata al-wahid dalam bahasa Arab. Artinya adalah pertama, satu-satunya, tunggal, tidak ada yang lainnya. Nah, ini bertentangan dengan doktrin gereja Katolik dan Protestan yang mainstream percaya kepada Tritunggal. Tritunggal itu tidak pernah diajarkan dalam Bible, karena Tritunggal itu adalah ide dan gagasan yang dibawa oleh mantan penyembah pagan bernama Tertullianus. Bahkan tidak semua orang Kristen percaya kepada Tritunggal seperti Mika, Namalikil, Paul Jong, ya, dan Chris Lee. Sudah banyak orang Kristen yang di TikTok ini sudah meninggalkan Tritunggal karena ajaran Tritunggal bukan ajaran yang diajarkan oleh Yeshua. Itu dulu yang harus Bapak ketahui. Ya. Nah, kalau Bapak misalkannya serius mau belajar karena Bapak sepertinya kedengarannya ada kekhawatiran kalau yang saya sembah itu salah, lalu siapa yang perlu disalahkan, maka Bapak, kalau kita percaya Tuhan itu Maha Kasih, maka Tuhan itu tidak akan membiarkan kita tersesat. Bapak sepakat tidak dengan saya? Iya, kalau menurut saya Bu ya kan hanya mendengar kepujian dari Ibu dulu, ya kan. Terus kalau nanti dibilang seperti itu, sebenarnya saudaraku itu karena maaf karena udah nggak ada lagi di dunia ini yang masuk Islam itu, udah nggak ada lagi, dia udah meninggal dia. Kalau tidak salah udah 2 tahun yang lewat. Bapak fokus ke saya aja. Fokus ke saya saja, biar saya yang bantu untuk menjawab tentang bagaimana Islam. Nah, kembali lagi tadi ya, tema saya kan ini Yesus bukanlah Allah. Mungkin Bapak dulu diajarkan sama gereja bahwa Yesus itu adalah Allah. Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Sementara Allah itu tidak ada sebagai nama Tuhan dan gelar Tuhan itu tidak pernah ada. Bapak itu hanya mengikuti gereja, ya.
Bapak diajarkan gereja, tapi karena saya tidak tahu alasan apa, sayangnya sangat disayangkan Bapak tidak mencari tahu apa yang sudah diajarkan. Nah, usia Bapak sekarang 40 ini, Tuhan sayang kepada Bapak. Bapak diberikan petunjuk dengan Bapak masuk ke room saya. Lalu Bapak bertanya, nah, saya tidak mengajak Bapak untuk jadi Islam dulu, saya hanya mengajak Bapak untuk berpikir dulu. Menurut Bapak, Tuhan itu bisa nggak jadi manusia? Ini menurut Bapak nih. Kita jujur-jujuran ya Pak. Karena yang kami butuhkan di sini justru adalah orang yang jujur, orang yang benar, bukan orang yang berdusta dan pelin-pelan. Coba saya tanya sama Bapak, menurut Bapak nih, mungkin nggak Tuhan jadi manusia? Iya. Iya Bu, kalau sudah saya sampaikan tadi dari awal, saya tidak pernah membaca Bible, saya baca Alkitab, tapi di dalam Alkitab memang ada, Bible itu karena dia Alkitab bilang, Pak. oh, Bible oke, itu oke, oke. adalah bahasa kata lain untuk Alkitab. Oh, Alkitab itu ya, dari kata bahasa Arab. Ya, diambil oleh oke. penterjemah Kristen, penterjemah LAI menyebut kitab suci Bapak. Alkitab itu bahasa Arab. Bible itu bahasa Yunani, Biblos. Ya, bahasa Inggrisnya jadi Bible, Biblos dari kata Biblos. Jadi kitab Bapak itu sebenarnya Biblos karena kalau menggunakan bahasa Yunani Biblos. Nah, jadi kalau kita bicara sekarang, kita gini ya Pak, saya mau Bapak itu jujur. Ya Pak, orang bodoh tapi jujur itu bisa selamat ketimbang orang pintar tapi pendusta. Ya, karena surga itu bukan karena kamu pintar atau bodoh, tapi karena kamu mau menerima kebenaran atau tidak. Maka pertanyaan saya adalah, menurut Bapak, Tuhan itu bisa nggak jadi manusia? Saya mengajak Bapak berpikir dulu deh. Nanti kalau saya jelasin isi kitab suci Bapak juga nanti Bapak bingung. Lebih baik kita yang dasar-dasar dulu. Menurut Bapak, Tuhan itu kalau jadi manusia itu normal nggak? Silakan. Kalau kita bilang Bu, menurut kita itu tidak bisa, karena kenapa? Karena saya bilang 40 tahun saya baca Alkitab itu, ya memang betul ada, kan gitu. Saya kan sekarang kan Apanya yang ada? bertanya, di dalam Alkitab itu, karena Ibu bilang kan, betul gak? Apa tadi sih? Udah lupa lagi. Pak, tujuan Bapak nanya ke saya pengen tahu kan? Pengen belajar sama-sama kan? Bukan pengen berdebat tapi kan dengan saya kan Pak? bukan. Ya pengen sudah. Kalau pengen gitu tahu, Bapak kan jawab gitu. saja pertanyaan saya. Karena kita Ah. tidak mau berdebat, kita mau sama-sama belajar saling mengisi. Kan saya tadi tidak ngajak Bapak berdebat. Saya sudah bilang, saya tidak ada kepentingan berdebat dengan orang yang awam. Saya kalau mau Ya. berdebat dengan orang yang berilmu. Nah, saya di sini mau membantu Bapak, mengajak Bapak berpikir. Menurut Bapak, tadi Bapak sempat bilang, di kitab saya ada kok Tuhan jadi manusia. Ya, di mana ayatnya? Biar saya jelaskan ke Bapak. Ya tadi kan Ibu bilang kan nggak bisa berdebat, tapi gimana saya mau ngomong ini kan hanya Inilah. Kadang saya bingung, Pak. Pak. Izin. Ya sama-sama. Bapak aku naik ke bingung. sini mau bertanya, mau saya bantu menjelaskan tentang keyakinan yang Bapak tidak pernah pelajari. Tapi ketika saya mengajak Bapak berpikir, Bapak tidak mau mengikuti gitu loh. Kan saya tanya sama Bapak. Saya cuma tanya, pertanyaan saya itu jelas loh. Menurut Bapak, menurut logika Bapak, menurut keyakinan Bapak, Tuhan itu bisa nggak jadi manusia? Ini hal dasar loh Pak. Gimana kita mau bicara tentang kitab suci, transmisinya, isi kitab suci. Hal yang sangat dasar saja Pak tentang ketuhanan. Bapak nggak sanggup gitu loh. Kalau nggak gini aja deh, Bapak belajar dulu aja. Biar yang lain dulu yang bertanya ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yesus bukan Allah karena Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Yesus adalah Tuhan yang disembah orang Kristen. Maka Yesus bukanlah Allah. Itu udah saya jelasin. Karena saya tidak mau debat dengan orang yang nggak tahu. Gimana saya mau debat dengan orang yang nggak tahu? Bapak aja bilang Bapak nggak pernah baca kitab Bapak. Ya, jadi kalau Bapak mau bertanya, bertanya aja. Nggak usah curhat tentang kehidupan Bapak yang bagaimana. Jadi intinya kalau Bapak misalkannya mau tahu tentang mana benar, mana salah, Bapak cari tahu. Bapak cari tahu ya. Belajar. Sama-sama kita belajar. Oke, kalau Bapak mau bertanya lagi, buka mic-nya, interupsi ke saya. Nanti saya kasih kesempatan bertanya. Oke? Siap ya Pak? Oke.
Oke, 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 oke. Ya, silakan nanti Pak, Bapak ada akun bernama Yakuza di bawah. Dia merendahkan Bapak dengan mengatakan logika dia kurang berjalan Rifa HD. Inilah tipikal orang yang sombong dan merendahkan orang lain. Nauzubillah min dzalik ya. Islam tidak boleh contoh orang seperti Yakuza ini. Saya justru percaya diri kalau Bapak logikanya sehat. Makanya saya ajak Bapak untuk berpikir. Orang seperti Yakuza bukanlah orang yang mau orang lain itu mengerti, tapi dia mau orang lain itu seperti yang dia mau. Kenapa saya bilang Yakuza ini termasuk golongan orang munafik? Di sini kita berdakwah menyampaikan kepada orang lain mana benar mana salah. Maka kita ajak orang berpikir. Tapi Yakuza mengatakan akal Bapak, logika Bapak tidak nyampe. Ini penistaan terhadap Bapak. Enggak, saya percaya Bapak orang yang bisa berpikir kok. Karena kita dikasih Tuhan itu sama, Pak. Kemampuan kita itu memang IQ-nya beda-beda. Tapi hal yang dasar, rasional, itu mau sebodoh apapun kita kalau udah punya rasional itu, kalau kita normal, otaknya nggak bermasalah, masa kita nggak ngerti hal-hal yang sederhana seperti itu ya. Jadi saya tidak mau merendahkan Bapak dengan mengatakan akal Bapak nggak nyampe. Maaf ya Pak, karena saya percaya ciptaan Allah itu semuanya adalah sebaik-baik ciptaan, apalagi manusia. Justru saya ingin memanusiakan Bapak ya. Oke, karena mending Bapak tanya dulu. Nanti kalau Bapak timbul sebuah pertanyaan, boleh buka mic, interupsi, lalu bertanya. Sekarang dari tadi saya lihat nih ada satu akun Kristen juga nih, Pejuang Rupiah. Kayaknya pengen banget ngomong dari tadi ya, saya lihat typingannya. Silakan Pejuang Rupiah, Anda mau bertanya atau mau menjelaskan? Ya, bertanya. Ya, silakan. Ya, Pertanyaannya. Oke. Ya, ini tadi kan Uni kan menjelaskan ya, Yesus bukan Allah itu karena Allah itu adalah nama Tuhannya orang Islam. Bukan Allah, nggak ada yang kenal Allah bro, maaf. Allah itu dalam bahasa Padang artinya sudah, dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Bukan Allah, tapi Allah, karena L-nya 2. Kalau Allah, L-nya 1. Iya, Silakan. saya nggak biasa melafalkan itu. Ya, karena itu kalian kan, menyelewengkan kenapa dia buka itu? diksi Allah. Itu kenapa kalian selalu gagal paham. Kalian itu Iya. merubah pronunciation, transliterasi nama Tuhan, dan kalian merubah maknanya. Itu kenapa kalian salah. Silakan. Ya, karena apa tadi alasannya? Karena itu nama. Alasannya kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Mau di kamus nama manapun Tuhan. seperti itu secara ilmiah. Nama Tuhan dalam bahasa Arab ya. Oh, Yes. pertanyaannya adalah kan nabi-nabi sebelumnya itu kan sebagian besar ya, kayak mayoritas ya orang Israel ya. Oke, pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah Mhm. nama apa yang diperkenalkan oleh Tuhannya Oke. Uni Nama itu tidak kepada perlu nabi-nabi bahasa. sebelumnya? Oke, nama itu tidak perlu bahasa. Rifa di Amerika bukan dipanggil Rivo, tetap Rifa. Rifa ke Sumatera Barat dipanggil Rifa, bukan Rive. Nama itu tidak peduli bahasa apapun. Ya. Nama itu tidak peduli apapun, ya. Tetapi kata Allah adalah term yang muncul dari kaidah bahasa Arab. Itu. Nah, kenapa? Karena nabi terakhir yang diutus itu menggunakan bahasa Arab. Bukan berarti namanya ditranslate, bukan, beda. Tapi disebutkan bahwa kata Allah adalah nama, karena walaupun mau pakai bahasa Aramaik, mau pakai bahasa Ibrani, mau pakai bahasa Arab, tetap Allah. Contoh, kita ambil contoh untuk gelar saja. Gelar ilah dalam bahasa Ibrani adalah Eloah. Dialeknya aja yang beda. Dalam bahasa Aramaik adalah Alaha, ilah. Contoh satu lagi, Aba. Aba dalam bahasa Ibraninya, Abi dalam bahasa Arabnya. Dialeknya aja yang beda. Tapi kalau untuk nama itu tidak ada translate, tapi transliterasi boleh. Tetap pronunciation-nya sama. Ya, seperti itu. Hanya menukar bentuk hurufnya saja. Tetap pronunciation-nya sama. Jadi sampai detik ini secara ilmiah di kamus manapun, kalau Anda ingin tahu, kalau di kamus Oxford dan Cambridge justru dikatakan Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh orang Islam. Di KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena yang satu-satunya kitab yang memuat Allah sebagai nama Tuhan itu adalah kitab dalam bahasa Arab yang diberikan kepada Nabi Muhammad bernama Al-Quran. Tidak ditemukan dalam kitab berbahasa Yunani, tidak ditemukan dalam kitab berbahasa Ibrani. Itu fakta.
Itu fakta ilmiah. Nah, pertanyaannya Anda bertanya kepada saya. Lalu nabi-nabi Israel pakai nama apa? Tetap karena kata Allah kalau nama itu tidak perlu bahasa. Cuman masalahnya, kalau kita rentetkan historis, kata Allah hanya ada di Al-Quran. Kitab yang menggunakan bahasa Arab. Makanya KBBI menuliskan, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab karena itu transliterasi. Ditukar hurufnya, tapi pronunciation-nya sama. Seperti itu. Dan proper name, mau dimanapun, mau kapanpun, tetap seperti itu. Seperti itu ya. Nah, dan kami umat Islam percaya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan sekelas Nabi Adam pun itu menyebut Tuhan dengan kata Allah. Sebelum kata Allah ada dalam kaidah bahasa Arab, dalam kaidah Latin, Allah adalah tetap Tuhan. Karena bahasa itu adalah hasil dari sosial kehidupan manusia. Nah, maka ketika wahyu turun mengikuti zamannya. Contoh, jangan berpikir bahwa kalian bisa mengatakan bahwa wahyu kepada Nabi Musa itu pasti bahasa Ibrani. Kalau kalian mampu tunjukkan karya ilmiahnya boleh. Tapi kalau tidak ada karya ilmiahnya jangan ngeklaim. Itu hanya dugaan. Dan kalian juga harus tahu bahasa Ibrani itu serumpun dengan bahasa Arab. Dan kalian juga harus tahu bahwa bahasa Ibrani itu juga ada perkembangan dan derivasinya. Atau juga ada klasifikasinya, modern dan juga klasik. Ya, seperti itu. Nama itu tidak perlu bahasa. Tetapi nama Allah hanya ada dalam kitab berbahasa Arab. Tidak ada dalam kitab berbahasa Yunani. Tidak ada dalam kitab berbahasa Ibrani. Itu fakta ilmiah. Oke, lanjut. Berarti ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, dia pun menyebutkan namanya Allah. Yes. Bukan... Ada dalam Quran surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Berarti acuannya dari Al-Quran ya. Oh jelas, saya kan Islam. Nah, berarti Dan ini tidak bisa dibantah. Jadi gini, kebenaran itu, sebuah kebenaran itu, statement kebenaran adalah statement yang apabila disampaikan, pertama tidak terbantahkan. Yang kedua adalah koheren dengan realitas konkret, fakta-fakta. Ya, ketika saya katakan, kata Allah tidak pernah muncul dalam kitab manapun kecuali di Al-Quran, itu fakta. Itu tidak terbantahkan. Ya, yang kedua adalah kita mengatakan bahwa Nabi Musa itu Tuhan memperkenalkan namanya tetap Allah. Dan kami menyatakan bahwa ini ada dalam Quran surat Toha yang 14. Seperti yang saya katakan, yang namanya nama itu tidak peduli bahasa. Tidak bisa ditranslate atau dirubah-rubah. Seperti itu. Silakan. Ya. Berarti kalau di dalam kitab saya kan Tuhan. Kitab Anda apa dulu? Ya, saya pengen tahu kitab yang Anda maksud itu terjemahan, teks asli Ibrani, teks asli Yunani, yang mana dulu nih? Apapun itu makna sama. Sulit bang, karena beda. Maaf ya, kalau Anda bilang apapun itu nanti kita jadi bias diskusinya. Karena gini bang, sorry. Kalau kita bicara linguistik, kita harus jelas kaidahnya dulu bang. Kalau Anda bilang kitab saya tanya kitab yang mana nih terjemahan? Karena kalau terjemahan nih kajiannya panjang. Karena dalam kajian ilmiah, dalam kajian tekstual, bahkan seorang profesor, seorang doktor Yonatan Purnomo mengakui terjemahan Bible itu memuat 6.000 kesalahan terjemahan. Nah, kalau seandainya Anda membawa kitab teks yang berbahasa Yunani, yang mana dulu? Yang mana dulu nih? Septuaginta atau teks-teks yang sudah terkanon atau teks-teks yang sudah dikumpulkan yang tidak kanon? Seperti Sinaiticus, karena kata Pak Yonatan Purnomo, seorang ahli perbaibelan, Sinaiticus itu tidak kanon. Jadi Anda mau bawa yang mana Pak? Biar kita bisa dudukkan satu problem yang jelas, baru kita bahas. Silakan. Saya ngomongin tentang, ini kan mau ngomongin tentang Musa ya. Berarti saya ngomongin tentang Taurat. Ngomong Tanak berarti ya. Oh. Yang bahasa Tanakh, aslinya adalah Taurat, ya Nevim Ketuvim. itu. Iya ya. Bahasa aslinya ya bahasa Ibrani. Siapa bilang? Tanakh itu dituliskan dalam bahasa Ibrani, itu hasil rekonstruksi ulang di abad ke-10, 9, 10. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang dapat memastikan Musa itu berbicara pakai bahasa Aramaika, Ibranika, hanya dipercaya, Pak.
Hanya dipercaya oke, saja oke. karena orang tuanya dianggap dari Hebron. Nah, Bapak saya belajar bahasa Ibrani ya. Nama guru saya adalah Mores Saprisale. Silakan Bapak cross check siapa beliau. Bahkan Bapak Mores Saprisale pun menjelaskan bahwa yang namanya bahasa Ibrani ini itu juga ada jenis-jenisnya. Yang modern Hebrew, yang klasik Hebrew, yang tidak ada nikut, yang mana? Dan Ya. klaim bahwa Musa itu berbahasa Ibrani itu datang dari orang Yahudi yang menganggap bahasa Ibrani adalah bahasa nenek moyang mereka. Tapi itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena sampai detik ini saya tantang semua orang, tolong tunjukin teks yang ditulis Musa. Jangankan teks yang ditulis Musa, Pak. Musanya aja secara historis tidak pernah ada bukti fakta otentiknya, Pak. Nah, tapi kalian kan Kristen, kalian didoktrin. Kalian ini disondingkan. Kalian ini ditanamkan percaya bahwa Musa itu pakai bahasa Ibrani. Itu kan bukan ilmiah, bukan kaidah ilmiah, itu kan keyakinan. Ya, ya. Bukan Kalau itu sih memang kalian pertanyaan. bisa membuktikan bahwa Musa itu dipastikan bahasa Ibrani ketika berjumpa Tuhan, ya kasih data sama saya. Ya, ini kan Tuh. saya ngomongin tentang yang disampaikan Uni juga sebelumnya, bahwa Apa? ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa itu Yehovave. Kan begitu? Sorry, bukan. Sorry. Enggak. Tadi ngomongin gitu. Ini Tadi ngomong gitu loh. pandangan dari mayoritas Kristen dan Yahudi. Jadi tolong jangan dipotong. Kalau saya bicara mengutip pandangan dari satu komunitas, bukan berarti saya membenarkan pandangan komunitas. Nanti kalau saya bilang Ya. Yesus adalah Tuhan, menurut Kristen berarti menurut saya Tuhan, kan tidak. Benar-benar. Tanggapi saja penjelasan saya. Kalau salah paham tentang penjelasan saya luruskan. Dan jangan memaksakan kesalahpahaman. Kembali lagi saya Ya. katakan, Yod He Vav He itu adalah 4 huruf yang dianggap suci yang muncul di dalam teks Mesorah yang direkonstruksi ulang oleh keluarga Mesoret itu di abad-abad ke-9 10, Pak. Karena sebelumnya yang namanya teks Tanakh itu belum ada dalam bahasa Ibrani waktu Yesus sudah datang ke dunia. Yang ada itu dalam bahasa Yunani. Tidak ada kata Tuhan, nama Yod He Vav He nggak ada. Yang ada kata Theos. Ya, yang ada kata Theos. Teks Septuaginta itu adalah teks yang dituliskan oleh konon katanya 70 lebih orang-orang Yahudi yang termasuk katanya rabi, menuliskan dalam bahasa Yunani, dan itu pun masih legenda. Karena fakta-fakta sejarahnya cuma ada di dalam beberapa surat, termasuk surat yang pun diragukan penulisnya siapa. Jadi ketika Bapak bilang saya mengatakan Musa memperkenalkan nama Tuhan dengan nama Yod He Vav He, itu bukan pandangan kebenaran, tapi itu pandangan klaim dari pihak Pandangan Kristen kami, dan Yahudi. Betul. Mana sih? Ya, Betul, Bapak betul. bertanya Nah, saja ya, karena kalau yang justru- mau mendebat saya itu pakai data, Pak. Kalau Bapak Justru mendebat dengan itu. ketidaktahuan Bapak, saya tidak terima, karena Ya. capek, Pak, Justru saya debat mau dengan bertanya orang ini. yang nggak tahu Justru gitu. saya mau bertanya, pertanyaannya Nah, belum makanya selesai, silakan tapi Bapak udah bertanya dipotong. aja. Ya, pertanyaannya kan saya bilang di kitab saya, yang pandangan yang saya yang saya yakini gitu loh, bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya yaitu adalah dengan Yehovave. Nah, ini kan namanya sama-sama Musa nih, gitu kan? Sorry, Pak. Maaf, Pak. Berarti gini, berarti bisa nggak kita ambil kesimpulan? Sebentar. Bapak kan tanya Islam tentang dan agama saya. Musanya Kristen itu berbeda, benar nggak? Oke, saya akan jawab. Tokoh yang ada dalam kitab Bapak dengan tokoh yang ada di dalam Quran kami, sebenarnya tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Ya, Gimana? kenapa perspektifnya beda? Di kitab Bapak itu informasi tentang Musa, Abraham dan yang lain-lain itu dapat dari orang yang nggak jelas. Diklaim dari Musa padahal bukan. Bukan Musa yang menulis kitab itu. Karena nggak ada bukti fakta-fakta ilmiahnya bahwa Musa yang menuliskan. Karena kalian cuma dapat salinan. Autografnya Terus pun apa kalian dong? nggak punya. Secara Terus apa otentik dong? tidak. Duh, ya Allah. Yang nulis siapa? Pak, saya kan kasih info. Boleh di mute dulu? Saya kasih info nih. Setiap semua narasi saya kalau salah, itu saya rela untuk diperbaiki. Asal yang memperbaiki itu punya literatur pembantah. Dengarkan baik-baik. Tidak ada satupun bukti ilmiah yang bisa dibawakan kepada dunia akademik, bukti-bukti konkret bahwa Musa itu punya tulisan yang ada sampai detik ini. Yang ada hanyalah kitab yang diklaim ditulis oleh Musa.
kitab yang diklaim oleh Yahudi dan Kristen ditulis oleh Musa, diklaim. Nah, masalahnya klaim ini benar atau salah? Ini gunanya kita diskusi untuk pembuktian. Makanya saya sebagai orang Islam ketika ada klaim bahwa kitab yang kalian pegang ditulis oleh Musa, saya minta bukti secara ilmiah. Kalau saya mengatakan Quran saya datang dari Nabi Muhammad, saya bisa kasih bukti. Minimal literatur di luar Quran. Atau menggunakan fakta-fakta arkeologi. Seperti pernyataan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasul Allah di dalam koin yang adalah prasasti. Ini arkeologi. Musa, Yesus itu bukan tokoh arkeologi karena nggak ada fakta arkeologi tentang mereka. Sedangkan mereka saja sebagai tokoh tidak ada fakta historisnya. Kok bisa tiba-tiba ada buku yang ditulis oleh mereka? Kalian buktikan kalau memang ada buku yang ditulis oleh mereka yang masih ada sampai detik ini. Minimal kalau kalian bisa membuktikan hafalan mereka sampai kepada ada sanadnya atau mata rantainya seperti kami umat Islam, masih oke. Tapi kalau kalian sendiri tidak tahu siapa penulis kitab kalian klaim itu Musa, itu namanya klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan. Jadi satu pun ya, saya katakan sekali lagi, Septuaginta di 3 abad sebelum Masehi itu tidak memuat nama Yod-Heh-Vav-Veh. Dan Yod-Heh-Vav-Veh ini apakah nama atau bukan? Sorry to say ya. Satupun orang Yahudi belum pernah menyebutkan Yod-Heh-Vav-Veh ini sebagai nama Tuhan. Penyebutannya mereka nggak pernah saya dengarkan. Karena masih berpolemik di antara kalian. Ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yehovah. Masa nama Tuhan nggak jelas gini? Kalau memang Tuhan ingin menyebutkan namanya, masa dia perlu misteri gitu loh? Gimana orang mau berdoa? Yahweh, bukan deng, Yehova, nggak salah. Yahweh deh, salah, Yehova deh, salah ya, udahlah, Yod-Heh-Vav-Veh aja lah. Kan nggak mungkin begitu. Sementara dia pengen kita berdoa kepada dia, masa ribuan tahun orang nggak tahu siapa namanya? Bahkan orang Yahudi yang ada saat sekarang ini ketika ditanya, Yahudi, gimana kalian nyebutin nama Tuhan kalian itu? Potong kuping saya. Kalau bisa mereka jelaskan itu. Kenapa? Ya karena mereka juga nggak tahu. Mereka juga nggak tahu gimana nyebutinnya gitu. Mau dikasih nikut apa ini gitu kan? Kalau Allah itu eksplisit dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allah. Jelas. Bukan klaim sepihak, minimal ada datanya gitu loh. Kalau masalah datanya mau dipertanyakan boleh. Gitu ya. Silakan yang Kristen, yang awam bertanya saja. Tapi kalau kalian bisa bantah saya, bisa kasih data sama saya bahwa Musa itu mendengar suara Tuhan, Tuhan bilang namaku adalah Yahweh, Yod-Heh-Vav-Veh. Kasih saya datanya, datang dari mana itu informasi. Kalau kalian bawa kepercayaan kalian di sini, saya tahu kalian percayanya begitu. Tapi itu tidak ilmiah, tetapi itu adalah klaim teologis. Apakah boleh? Ya boleh-boleh aja. Kan di Indonesia kalian boleh beragama Kristen. Mau kalian bilang Tuhan kalian Yahweh ke? Mau kalian bilang Yahweh ke? Yod-Heh-Vav-Veh ke? Jehovah kek, kan memang banyak kalian yang nyebutin suka hati kalian. Entah apa-apa aja, tapi sebenarnya nggak boleh sih kayak gitu. Masa nama Tuhan dikira-kira sih? Ya. Lanjut, tanya aja. Nah, tadi kan oke, berarti kesimpulannya apa tadi itu? Beda tapi sama tapi beda perspektif gitu ya. Oke, terus kan di Islam kan percaya pada kitab Taurat, terus apa tuh Injil, Zabur gitu ya. Nah, itu berarti kitab itu misalnya Taurat lah. Itu yang nulis siapa? Kitab Taurat itu. Taurat itu tidak ada kami yang memaksakan bahwa Taurat itu harus ditulis karena Taurat itu wahyu, dari kata wa, ha dan ya. Artinya cepat dan tersembunyi. Wahyu itu tidak mesti harus ditulis juga karena tradisi para nabi. Mungkin Anda nggak pernah belajar keyahudian ya. Saya kasih tahu deh ya. Yahudi itu bukan punya Taurat sebiktaf aja loh. Mereka juga punya Taurat sebealpeh. Apa itu? Tradisi lisan yang dibudayakan. Ya, jadi
yang namanya Torah itu adalah wahyu atau informasi dari Tuhan untuk Musa dan Bani Israel kaumnya. Injil itu juga adalah wahyu. Seperti ini contoh Injil itu ya. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepadanya. Bukan berarti Isa itu bawa diketek-ketekin buku terus nulis-nulis buku, bukan. Tapi dia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya yang kemudian disampaikan lagi. Sama seperti Nabi Muhammad SAW nggak bawa buku, tetapi membawa lafazan, lafaz perkataan Tuhan. Itu yang disebut dengan Torah, Zabur, Injil. Nah, kalau ada yang menuliskannya, ya nggak masalah juga karena Al-Quran juga dituliskan, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian tanya mana kitab Torah, ya jangankan Torah. Di zaman Musa aja, kitab itu dirubah-rubah sama mereka. Gimana mau ada yang aslinya? Di zaman Musa aja loh, ini ada ayatnya ya. Di dalam kitab Anda saja lah, yang secara taruhlah kitab Anda ini dikarang oleh anonim menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi zaman Musa. Taruhlah itu benar gitu. Dikatakan di situ bahwa Musa mengatakan selagi aku hidup saja. Kenapa harus dari kekristenan? Jawab pakai Islam. Karena Anda Kristen. Kan gak mau nyenggol-nyenggol katanya. Enggak, siapa bilang loh menjelaskan agama Kristen kepada orang Kristen kok dianggap menyenggol sih? Seolah-olah Anda antipati banget dengan kitab Anda. Nih lucu banget saudara kita Kristen ya. Mereka Kristen. Mereka percaya dengan kitabnya mereka anggap sebagai Torah. Saya ingatkan dalam kitab itu tertulis bahwa Musa pun mengatakan bahwa Bani Yahudi itu suka berlaku tegar tengkuk. Kenapa Anda menjadi tidak terima, Pak? Harusnya Anda berterima kasih ke saya karena setidaknya saya menghargai literasi agama Anda walaupun saya tidak akui itu sebagai kitab suci gitu loh. Kan kita diskusi. Bapak ini kadang lucu. Jadi kalian itu di sini mau terima kebenaran atau tidak itu bukan urusan saya, tapi jangan ganggu saya menyampaikan kebenaran loh. Karena saya di sini tidak dibayar sama Anda sehingga Anda bisa request apa yang mau saya jelaskan. Saya menjelaskan apa yang saya tahu. Komparasi, mirroring itu hal yang normal. Bahkan mengingatkan kepada Anda isi kitab Anda supaya Anda ingat, mungkin Anda lupa baca, itu juga bukan hal yang hina, Pak. Malah itu bagus. Sebagai Kristen harusnya Anda pegang teguh kitab Anda, walaupun kami umat Islam nggak percaya kitab Anda. Jelasin lah. Ya jangan marah gitu ketika dikutip kitabnya supaya diingatkan. Ya sudah. Udah nyerah dia. Dia udah nyerah. Ya. Dia. Oke. Silakan. Di sini tidak ada debat kusir ya Pak. Kalau debat kusir maaf. Kalau yang mau debat sama saya harus yang berilmu. Kalau debat kusir jangan ya. Saya berilmu sih, cuman menyembunyikan ilmu aja. Ya. Gini Pak. Gini ya, orang yang mengatakan saya sebenarnya berilmu tapi hanya menyembunyikan ilmu, itu ada dua kemungkinan. Pertama dia nggak ada ilmu, Bro, kita tapi pengen berantem ya, dianggap Pak. berilmu. Kedua dia NPD yang berantem ya, narcissistic Pak. personality disorder. Iya. Lanjut. Nih, saya berantem sama profesor aja deh. Ya. Lanjut, Tina. Pak, kita tuh nggak masalah rendah hati Pak. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu loh. Nggak perlu sombong Pak. Silakan. Ya. Lanjut. Nih, saya tunjukin ya. Bahkan dalam tulisan Yeremia dikatakan, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi sudah bahkan Yeremia saja yang kitabnya kalian percaya mengatakan bahwa Taurat itu sudah dirubah-rubah oleh pena-pena pembohong pendusta, yaitu Bani Yahudi sendiri. Bahkan dikatakan sama Musa, selagi aku hidup saja kalian sudah berlaku tegar tengkuk, apalagi ketika aku sudah mati. Maka kalau kalian bertanya, kami percaya nggak kepada Taurat, Zabur, Injil? Percaya, tapi bukan kitab yang kalian pegang. Karena kami nggak percaya kitab yang kalian pegang itu adalah Taurat, Zabur, Injil, tapi itu kitab campuran. Itu. Kenapa kami bilang begitu? Karena sahabat Nabi kami yang mengatakan bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan kepada kami bagaimana mungkin kalian bertanya kepada ahli kitab. Ini bukan kamu ya, kamu bukan ahli kitab. Maaf ya, ahli kitab itu orang yang paham kitabnya, walaupun kitabnya itu campuran gitu. Setidaknya mereka baca kitabnya. Kalian Kristen itu bukan ahli kitab. Maaf ya, jangan merasa. Sedangkan kepada ahli kitab, orang-orang yang bahkan mengkaji kitabnya saja, kami nggak boleh terlalu banyak tanya tentang Tuhan karena di kitab itu telah bercampur. Sementara kami sudah dapat kitab yang tidak bercampur, yaitu Quran. Nah jadi Pak, kitab yang Bapak pegang itu dalam pandangan perspektif kami umat Islam itu adalah karangan manusia yang tidak jelas sumbernya, yang tidak lulus uji epistemologik, dan bahkan tidak bisa dipegang sebagai informasi yang menjadi landasan. Atau kami sebut dengan kisah Israeliat gitu loh. Seperti itu. Kalau kita nggak tahu lagi apa
Oke, Epistemologi lagi. Nggak ngerti dia. epistemologik itu adalah ilmu asal usul. Epistem dan logos, ya. Ilmu asal usul, ya, tentang asal usul. Epistemologiknya Quran tuh dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Yang nulis siapa? Zaid bin Sabit. Terus bagaimana prosesnya? Harus ada 2 saksi yang melihat mereka itu nerima wahyu dari Nabi Muhammad. Terus kapan ditulis? Abad-abad ke-6 sudah ditulis, abad ke-7 juga ditulis. Nah, di zaman siapa aja ditulis? Zaman Rasulullah juga ditulis, zaman Abu Bakar juga ditulis, zamannya Utsman juga ditulis. Jadi jelas bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Mengapa dituliskan? Karena pada waktu itu ada perang Yamamah. Ya, waktu itu Umar sebagai sahabat khalifah khawatir nanti para hafiz Qurannya meninggalnya banyak, nanti Quran jadi tidak ada. Maklumlah Umar kan bukan Tuhan, ya. Nah, ternyata akhirnya diterima oleh Abu Bakar sebagai khalifah untuk memushafkan Quran. Jadi bisa kita jelaskan, oh dari mana Rifa tahu? Pertama dari Quran sendiri, yang kedua dari hadis, dan yang ketiga dari fakta-fakta arkeologi yang ditemukan, yaitu manuskrip-manuskrip yang disimpan oleh beberapa kampus dan museum seperti Birmingham dan Topkapi, yang bahkan menguji karbon bahwa itu ternyata ditulis di abad ke-6 dan ke-7. Keren, ya, seperti itu. Oke, lanjut bertanya ya. Silakan nanya aja. Nah, tadi kan disampaikan bahwa, Taurat. Kuatkan suaranya, Pak. Saya bukan orang yang gampang marah, tenang aja. Oh iya ya, aman. Saya juga orang. Saya kalau bukan penghujat saya nggak marah lah. Kalau cuman maaf ya, kalau cuman jahil nggak masalah bagi kami. Tapi kalau penghujat baru kita nggak boleh. Ya. Ya. Silakan Bapak tanya aja. Ya. Tadi kan disampaikan tuh bahwa Zabur, terus Taurat, Injil itu udah terkontaminasi lah sama orang Israel gitu ya. Nah, terus kenapa di dalam Al-Quran disuruh mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil kalau dia sudah terkontaminasi? Kenapa disuruh beriman lagi kepada itu gitu loh? Berarti yang salah ini siapa nih gitu? Nggak ada yang salah karena Bapak yang nggak ngerti makna iman di sini. Kami itu bukan disuruh beriman dalam artian menjadikan kitab yang terkontaminasi itu sebagai Taurat, Zabur, Injil, kan saya sudah bilang tadi. Taurat yang dimaksud Quran, Zabur yang dimaksud Quran, Injil yang dimaksud Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dan kami diperintahkan beriman bahwa itu adalah kalam ilahi, firman Allah. Itu keyakinan kami. Bukan berarti kami diperintahkan jadikanlah Taurat, Zabur, dan Injil sebagai petunjukmu. Tidak. Kan itu wahyu kepada Bani Israel. Kami mengimani bahwa itu wahyu kepada Bani Israel. Contohnya seperti ini. Saya kasih analogi ya, Pak. Saya disuruh percaya bahwa uang yang diberikan kepada adik saya itu adalah dari mama saya. Bukan berarti duit itu untuk saya. Saya percaya duit itu dari mama saya. Tapi saya beriman bahwa, karena iman itu kan artinya percaya. Saya percaya bahwa uang itu dari mama saya juga halal gitu, bukan hasil merampok. Adik saya nggak nyuri. Bukan berarti ketika saya percaya uang itu dari mama saya untuk adik saya, maka uang itu jadi milik saya. Tidak. Mana dalil di Al-Quran kami diperintahkan carilah Taurat, Zabur, Injil, maka jadikanlah dia panduan berkeyakinan. Mana ada? Di sini kami diperintahkan beriman kepada Taurat, Zabur, Injil sebagaimana mestinya, yaitu wahyu kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud untuk Bani Israel. Itu yang kami percaya. Dan tolong ya teman-teman Kristen tuh begini. Iman itu artinya percaya dalam kaidah terminologinya di bahasa Indonesia nih. Tetapi dalam kaidah ilmu Islam, dalam kaidah terminologi Islam, kata iman dalam Islam dengan iman dalam Kristen itu beda loh. Saya juga nggak tahu kata iman dalam agama kalian itu asal muasalnya dari kata apa. Emunah, bahasa Ibrani kah? Nah, kalau kami umat Islam diajarkan iman itu artinya adalah ikrar bilisan, tasdik biqolbu, amala bil arkan. Artinya apa? Diucapkan dengan kata-kata, dibenarkan di dalam hati, ditunjukkan dengan perbuatan. Contoh, saya beriman bahwa Taurat itu adalah kalam ilahi. Saya tahu kalau Taurat itu bukan untuk saya, tapi untuk Bani Israel. Periodenya udah lewat. Jadi saya bukan berarti ngambil Taurat terus saya baca-baca terus saya jadikan rujukan buat berkeyakinan, bukan. Nggak ada dalilnya seperti itu.
Dalilnya adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Yang mana itu yang dimaksud? Wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini kayaknya mudah kok dipahami ya, nggak sulit-sulit banget ya. Kecuali kalian tidak mau menerima penjelasan saya. Seperti itu. Silakan dilanjut. Pertanyaan selanjutnya. Yang sulit dipahami itu adalah kenapa ikut campur ya gitu. Maksudnya kan kayak ya udah tahu ini kitab orang ya udah beda gitu. Terus kayak udah orang campur-campur terserah lah punyanya orang kan gitu. Terus kenapa kayak dipermasalahkan gitu ya. Harusnya kan ya udah gitu loh. Gak perlu Dibahas-bahas ya Pak ya. Kenapa dibahas-bahas ya Pak ya? Sorry. Ngapain dibahas? Bentar. Gitu. Sorry. Saya tidak pernah mempermasalahkan kitab kalian, tapi kalian yang menjadikan kitab kalian masalah. Sorry ya. Loh, Bahkan di sini saya tidak pernah menyinggung agama kamu dari tadi. Sebentar, aku ada telepon dulu. Aku terima dulu telepon bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa Waalaikumsalam. sedikit ya Ya, Bu Tina bisa. tentang iman tadi tuh. Sebentar dulu, pastikan dulu Tina. Boleh hati? Bu Tina boleh? Lanjut, Iya, lanjut. silakan boleh. Silakan lanjut. Ya, jadi tentang iman Antum itu bicara. mau tambahkan gini ya. Dalam Islam itu yang jelas iman itu adalah meyakini dengan yakin karena bisa dibuktikan kebenarannya. Dan itu bisa dideteksi dengan apa? Bersumber dari yang benar. Pasti benar, tidak terbantahkan. Yaitu dari mana? Dari firman Tuhan. Dari pewahyuan, dan dia mengarahkan kepada siapa? Semua ilmunya nanti mengarahkan fokus kepada Sang Maha Pencipta itu sendiri. Itu iman dalam Islam. Jadi bukan sekedar percaya-percaya aja, nggak gitu dalam Islam. Beda dengan yang di iman yang dipahami kekristenan mungkin gitu ya. Nah, nyinggung lagi. Mungkin, saya tadi bilang mungkin ya, karena ada perbedaan-perbedaan mengenai pemahaman. Karena kalau tentang Ya nggak apa, jelasin aja yang Islam. iman hanya yakin saja, informasi yang dipastikan. Tadi sudah dijelaskan ya, tentang keimanan dalam kekristenan kan harus dipastikan Ya. sumbernya gitu, sumber ya, mengenai sumbernya tadi gitu. Kalau mengenai membahas tentang kekristenan, ya, kenapa kami harus membahas? Bukan kami harus, kami diperintahkan. Karena wahyu tadi ya, yang kami imani tadi dari wahyu firman Tuhan, dari kebenaran yang tadi memberi informasi. Dan itu memerintahkan kepada kami untuk mempertanyakan kepada orang yang merasa paham tentang kitab para nabi. Untuk membuktikan kebenaran tadi. Sorry bang, aku potong bang. Mengimaninya itu kan tadi keberadaannya doang kan gitu. Ya udah, ada nih kitabnya, tapi yang di orang Kristen tuh bukan kitabnya yang dimaksud kan gitu. Ya udah. Anda belum paham berarti tadi yang disampaikan Uniripa ya. Loh, kan gitu. Benar nggak sih? Tadi Uniripa Oh, menyampaikan. kitab itu ada. Ya udah. Bukan kitab bang. Anda tadi nggak menyimak berarti. Ya udah. Anda tadi nggak menyimak. Yang disampaikan Uniripa, yang dalam Islam diimanin itu kitab-kitab adalah wahyu firman Tuhan yang disampaikan kepada para nabi-nabi yang disebutkan. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, gitu. Bukan tentang kitab. Jadi Ya, gimana? Sorry, tadi ada telepon aku. Gimana, Bang Pejuang? Masih seputar tadi- ini, Ti. Masih seputar tentang kitab itu. Jadi yang saya tangkap itu beliau masih kenapa gitu kan? Kalau kitabnya emang Enggak, udah yang nggak ada, terakhir terus aja kenapa aku jawab dibahas? dulu. Itu Pertama, kenapa mesti dibahas? Ya, Kenapa mesti enggak, bahas bukan. kitab-kitab yang Maksudnya nggak gini, diimani? aku gitu? Iya. ngerti. Enggak, aku ngerti kok. Dia bilang gini, kalau udah tahu beda, kenapa kalian singgung-singgung? Ini lucu pertanyaan seperti ini. Ya, kenapa aku bilang lucu? Pertama, orang pertama sekali yang menyinggung agama Islam itu bukan dari, maksudnya yang menyinggung agama itu bukan dari kalangan Islam loh. Yohanes Damaskus itu di abad ke-7 sudah lebih dulu mengganggu agama Islam dengan mengatakan nabi kami nabi palsu. Ajaran-ajaran Islam ini bukan ajaran dari Tuhan. Kemudian setahu saya pendeta-pendeta kalian itu belajar Islamologi, bahkan mengkaji Quran untuk menyerang Quran. Dan setahu saya ada istilah yang namanya adalah orientalis. Dan orientalis ini adalah orang yang di luar Islam yang belajar agama kami. Tiba-tiba saya membuka komal menyuruh kalian bertanya tentang agama saya, dan qadar Allah saya juga paham kitab kalian. Kok kalian merasa terganggu dengan kami? Bahkan kamu saya berikan ilmu dari tadi loh. Terus kamu merasa terganggu dengan Sangat kami. setuju. Ketika Setuju, kami Ti. menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik dan benar mengikuti Undang-Undang Dasar 1945, upaya memerangi kebodohan dengan mencerdaskan anak bangsa dalam keyakinan, kami pelajari kitab kalian supaya kami nggak dibodoh-bodohi sama kalian, dan kami jelaskan agama kami kepada kalian. Kok kalian yang merasa tersakiti sih? Aneh. Lucu. Artinya saya tidak nyinggung keyakinan Anda.
Tapi Anda yang bertanya tentang keyakinan saya terkait kitab Anda dan kitab saya. Dan saya jelaskan menggunakan ilmu pengetahuan yang bukan sembarangan saya dapatkan di kampus, dan saya juga hasil diskusi dengan para pendeta. Tiba-tiba kok saya yang salah? Kok Anda yang tersakiti? Ya. Karena gimana ya? Maksudnya kenapa gitu? Saya tahu sebenarnya. Kalau boleh saya Karena simpulkan, sebenarnya Anda itu tidak terima saya Ya lebih udahlah, ahli aku tentang keluar kitab aja Anda lah. Ini ketimbang Anda. ngomong aja terus Itu ini. sebenarnya. Betul sekali. Ngomong aja. Ya wes lah. Ya lanjut. Wis, nggak bisa. Nggak apa-apa, keterguncangan iman memahami kitab kita Ya, dan ya. kita Aman, tidak aman. paham, Tujuannya itu nyerah, bisa bro. memicu, semoga bisa Bukan memicu menyerah Anda sih. supaya lebih tahu tentang kitab Anda. Sehingga Enggak, ketika aku- kita diskusi, apa yang saya sampaikan dan itu ternyata tidak terbukti ada di kitab Anda bisa bantah. Jadi Bisa. tolong saudara Bisa aku Kristen, bantah. Cuman ketika kan orang lebih intensinya paham tadi kitab nggak kalian ke situ, kan? dibanding kalian sendiri, jangan kalian tersakiti. Iya, Harusnya iya. jadikan itu sebagai cambuk Iya, buat iya. kalian supaya kalian juga belajar kitab kalian. Iya, iya. Apa kalian nggak Karena malu? Kami intensinya aja kan belajar bukan bahasa diskusi Ibrani kan, loh. Bisa-bisa aja kalau mau diskusi, debat, nggak apa-apa. Bang, gini ya bang, kalau kita ngaku berilmu tapi kita nggak bisa tunjukin bukti kalau kita berilmu, itu namanya omong kosong. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu yang dibilang itu omongannya bang, bukan apa-apanya, omongan bang. Jadi ketika bilang saya berilmu tapi saya menyembunyikan, cuy bang, itu nggak banget bang. Apaan gitu? Jadi apaan bang? Gelar akademis aja, itu disuruh Cuy letakkan kan nama bro, kita loh bang. kita panas dingin dibilang cuy bro. Nggak apa-apa. Gawat ini Filipan nih. Bilang Enggak, aku cuy. nggak ngerendahin Orang dia. berilmu Aku cuman ingin tidak dia merendahkan lebih orang rendah lain. hati bahwa Iya, buat iya, apa iya, sih kita iya. ngaku-ngaku pinter tapi kita nggak bisa buktiin Nggak, aku omongan ngaku kita itu bener adanya. Lebih baik aku dikatain bodoh sama orang-orang, tapi aku bisa membuktikan setiap omongan aku tuh ada dasar dan landasannya. Aku nggak mau ngerendahin siapa-siapa di sini karena hadis Nabi aku ngajarin barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang yang pintar kemudian merendahkan orang jahil itu finnar, masuk neraka. Aku nggak mau rendahin Anda yang ngaku-ngaku pintar tapi dari tadi nggak ada satupun literasi bantahan dari apa yang aku jelasin. Artinya ketika saya berikan informasi tentang kitab Anda nggak bisa bantah, itu bukti kalau saya menguasai kitab Anda ketimbang Anda. Tapi ya sudahlah, Oh ya. nggak apa-apa. Oh, Saya gitu nggak ya? paksa Anda Oh, untuk. iya, iya. Mudah-mudahan Oh, iya, iya. Anda bisa ke-trigger belajar. Sebenarnya Anda yang sedang menunjukkan kesombongannya. Sombong itu dalam Islam itu menolak kebenaran dan merendahkan orang Oh, lain. iya, Justru iya. karena Iya, saya iya, nggak iya. mau merendahkan Anda. Tadi Anda nggak yang pakai mengaku cermin pintar, berarti. makanya saya Iya, iya, iya. saya Kayaknya udah ada heran yang dengan tantrum. Anda. Ti, Sekarang Saya ada yang pintar, malu itu tapi lebih nggak parah. nunjukin Kayaknya udah ada yang ilmunya. tantrum ini. Oh iya Ti, iya. ada yang tantrum gimana? Ke-trigger dia. Udah ada yang tantrum, bro. dia. Ya apa, jangan diolok-olok. Pak Angon sama Pak dosen jangan diolok-olok, nggak usah diketawain. Beliau sudah. Ada yang Kadang ada terlihat masanya tadi. manusia itu hilaf ketika Ada mungkin yang dia terlihat tadi pikir. ini. Ada yang Karena terlihat gini. tentang tentang pintar tadi dia nggak menyerap yang disampaikan itu bahasa hikmah, Iya, 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 bukan iya. menyombongkan diri tadi. Nggak terlihat sama dia pintar. Iya, iya. Jadi kita nggak Padahal tahu juga sebenarnya yang sedang menyombongkan diri kan. Definisi sombong Boleh apa? dong, Coba, Ti. coba yang lain, coba Tidak yang boleh lain, dong coba. saya ketawa. Coba. Saya Iya, mau iya, tanya iya, dulu iya, sama iya, Bapak iya, pejuang iya, nih. iya. Coba Bapak jelaskan ke saya definisi sombong, silakan. Ya kita diskusi kan maksudnya apa ya, bertukar. Enggak, saya nggak nanya kita Tapi diskusi atau tidak. Saya mau- tanya sama Bapak, saya definisi mau sombong menyampaikan menurut pendapat, Bapak. ya kan. Pendapat Baru apa yang ngomong- Bapak sampaikan? ngomong- Pak, Bapak Ya, nih ya, kayaknya baru- lupa amnesia. Bapak tuh tidak berpendapat, Bapak tuh nanya dari tadi. Iya ya. Oh ada pendapat saya juga di dalamnya. Kamu nggak Yang mana menyimak pendapat berarti. Bapak? Pendapat Bapak yang mana? Loh kesimpulan saya ambil itu kan pendapat saya berarti. Apa Benar nggak? tadi itu? Coba diulangi satu aja. Banyak berarti Satu nggak- aja nggak- diulangi. Ya, nggak- saya minta nggak tolong ya. memperhatikan berarti. Ya, saya oke lah. Saya minta maaf karena tidak memperhatikan. Coba satu saja diulangi Pak pendapatnya. Terus kayak gini. Waduh. Kok salah kalau saya mengaku bahwa saya tadi tidak memperhatikan? Kok salah? Iya ya. Ya udah, tadi kan saya udah telepon. Silakan Bapak ulangi kesimpulan dan pendapat Alasannya Bapak. Kan telepon. baik. Diskusinya 1 jam. Pak, Bapak langsung kayak telepon cewek 5 lagi menit. berantem gara-gara cowok loh, Pak. Kayak anak kecil Bapak ini. Saya nggak boleh minta ketawa, ulangi, Gutina. jangan buang waktu gitu loh. Bapak ini kayak anak cewek lagi berantem gara-gara cowok gitu loh. Saya tanya, Bapak jelasin ke saya, ulangin gitu loh. Ada pendapat apa Pak? Biar saya angkat pendapatnya. Mari kita bahas, silakan. Ti, saya antum tuh gimana sih? Saya ketawa nggak boleh. Gimana dong, Ti? Jangan, nggak boleh, nggak usah. Jangan, Nanti dikira jangan. kita Tuh, mengejek kan, dia nanti. betapa betapa bijaksana, bijak sini, bijak situnya loh. Bunda Gembala kita, saya bener-bener salut-salut ini teman-teman. Iya. Ya. Enggak. Gini Udah Pak. Kalau bijaksana, kita bijak sini, bijak ketawain, situ.
Kalau kita ketawain, khawatirnya nanti Bapak pejuang ini nggak mau lagi masuk-masuk komal diskusi lintas agama. Jadi dikira dia nanti kita ini hanya mau merendahkan dia, padahal Enggak. Pak, saya ngomong dulu apa sih Pak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dibilang aja udah merendahkan. tantrum nih. Udah Pak, gini mungkin saya sebagai moderator sini dari tadi awal saja udah mempersilahkan Bapak untuk bertanya. Saya sebagai moderator Iya, dan saya melihat Bapak udah mulai nggak nyaman dengan kami. Nggak apa-apa Pak, silakan Bapak turun. Saya Satu, nyaman-nyaman terima aja kasih. sebenarnya. Nyaman-nyaman aja. Ya udah, kalau gitu Bapak masih nyaman di sini. Silakan Bapak sampaikan pendapat Bapak biar saya tanggapi pendapatnya. Kalau Atau benar saya pertanyaan lanjutan benarkan. tuh ya. Ya, atau bertanya Atau pertanyaan lagi. lanjutan. Ya, boleh, silakan. Pendapat saya kan begini. Mhm, Oke, saya sampaikan pendapat saya. silakan. Ya. Jadi menurut saya, ya kan, karena Uni bilang tadi nama itu tidak mungkin ditranslate ke bahasa yang lain, ya kan. Sementara nabi-nabi itu adalah orang Israel, kan nggak mungkin Tuhan ngomongnya pakai bahasa Arab. Itu aja udah nggak masuk akal. Logis nggak itu? Itu loh pertanyaan saya. Oke. Itu Iya kan? bukan pendapat, tapi itu pertanyaan dari kebingungan Bapak. Kan saya sudah bilang dari tadi, saya sudah jelasin. Kamu bikin Nama itu pendapat tidak sama mengenal pertanyaan aja bingung. Astagfirullahaladzim. Pak, Astagfirullah. itu tadi pertanyaan Pak. Karena akhirnya Bapak menanyakan, kan nggak masuk akal. Ini kan sebuah pernyataan nggak masuk akal itu kan yang pendapat, kan? bingung. Loh gimana nggak masuk akal? Yang namanya Itu nama itu pendapat nggak ada loh. kaitannya dengan Astagfirullah. Makanya diam dulu, Bapak jangan ke cewek. Iya, iya, Ya. iya. Pertama, saya sudah bilang di awal, nama itu tidak la ilaha illallah. Saya males Pak kalau debat kusir itu Pak. Saya mute. Nggak enak. Bapak yang saya hormati, saya mau mute Bapak ya Pak ya. Mohon maaf Pak, Bapak mute biar kami dapat edukasi. Mungkin Bapak udah mulai nggak nyaman tapi Turunin aja. dari dari tadi mau turunin ternyata. Jadi dengar ya, Udah yang ketahuan. namanya Ya, ya, nama turun- itu turunin aja, tidak turunin, ada turunin. kaitannya dengan bahasa. Rifa itu nggak peduli mau bahasa Inggris tetap Rifa, bahasa Arab tetap Rifa, mau pakai bahasa apapun tetap Rifa. Nggak peduli, lu datang ke Sumatera Barat, orang tetap manggil saya Rifa. Lu mau pergi ke Jawa, tetap dipanggil Rifa. Mau Musa seandainya pun Musa secara ilmiah terbukti mendapatkan wahyu menggunakan bahasa Ibrani, tetap nama Tuhan tetap Allah. Nggak ada diganti dengan bahasa Ibrani. Kata Allah dalam bahasa Ibraninya Yahweh. Itu nggak ada begitu. Tetap nama Tuhan itu tetap tidak peduli apapun bahasa, karena itu adalah proper name. Kalau bisa bayangkan, saya sudah kasih contoh. Jangankan yang proper name nih saudara-saudara. Kita ambil generic name aja deh. Generic name itu baru beda-beda setiap negara. Contoh, Uni dalam bahasa Minang, Mbak dalam bahasa Jawa, Teteh dalam bahasa Sunda, ya, Ito dalam bahasa Batak, Sister dalam bahasa Inggris. Nah, sedangkan generic name aja, bayangkan ya, yang jelas-jelas setiap negara, setiap bahasa itu bisa beda-beda. Bahasa Aram dan bahasa Ibrani bahkan serumpun ada kesamaan. Contoh, ilah dalam bahasa Arab, Eloah dalam bahasa Aram, Eloah dalam bahasa Ibrani, Allah dalam bahasa Arab. Artinya apa? Ada kedekatan lafaz, tapi karena orangnya beda-beda, zamannya beda, maka terjadi yang namanya dialek beda-beda. Gimana sih? Masa nama Tuhan, kalau bahasa Ibrani nggak mungkin nama Tuhannya adalah Allah. Nggak mungkin. Nama itu tidak peduli bahasa. Sekali lagi saya tekankan ya, terserah lah ya. Kalau ngerti ya alhamdulillah, kalau nggak ngerti juga nggak, bukan urusan saya gitu ya. Nama itu tidak peduli bahasa. Mau dia orang Aram, nama Tuhan tetap Allah. Mau dia orang Ibrani, nama Tuhan tetap Allah. Kecuali bicara tentang generic name. Di Arab ilah, di Ibrani Allah, di Aramaik Eloah. Gitu loh. Contoh, jangankan nama Tuhan yang proper name-nya ya, jangankan itu ya.
Sedangkan gelar Tuhan aja dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu sama. Al-Gibor. Bahasa Arab nggak ada huruf O-nya, maka Al-Jabar. Veru apa? Ruah. Ruh dalam bahasa Arabnya. Masa nggak ngerti kayak gitu? Nah, justru itu. Mana Justru itu. sih? Dalam kajian linguistik tidak bisa kau bilang, oh nama ini ditranslate ke sini, nggak bisa. Salah. Justru misalnya contoh, saya kasih tahu. Mana bisa nama Yesua. ditranslate? Yesua itu bahasa apa? Bahasa Aduh, Aramaik, parah nih orang. ya kan? Nama itu tidak ditranslate. ke dalam Yunani. Memangnya karena mereka Apa arti Yeshua? Coba saya tanya, arti Yesus datang, Tuhan ada keselamatan. Woi, Tuhannya ada keselamatan, Ya. sini. Ya gitu kau mau manggil. Ditampar kau sabar sama dulu. dia, Aku kurang belum ajar selesai katanya. Kau jelasin. ganti-ganti namaku katanya. Ketika dijadikan ke dalam bahasa Yunani, Yesus, ya kan? Karena mereka nggak Apa punya SH. Tunggu. Kalimat- Aku tanya sama kau dulu. Kau dulu. Artinya Nama propernya Tuhan itu kau siapa dalam linguistik sebenarnya yang ini? berbeda, dalam Brother. dalam Bro, linguistik yang berbeda. Aduh, itu tidak ya bisa Allah, disebutkan nih sama, orang kan? ini Bener ngomong kan? apa sih? Udah mulai. Saya mau tanya sama kamu, Maria. nama Tuhan. Mary jadi Maria, ya kan? Di Inggris Mary, di Indonesia Saya mau Maria. tanya nama Tuhanmu tuh siapa? Wah, ini nggak ngerti linguistik bahasa ini. Angel. Linguistik bahasa. Coba kau jelaskan sama aku kaidah linguistik nama Tuhanmu. Coba jelaskan sama aku kaidah nama Saya mau Tuhanmu. ketawa nggak boleh. Silakan. Prof, Coba gimana jelaskan. dong Saya kita? mau belajar sama kamu. Kamu mengerti nggak arti dialek? Kamu kan ngomong proper name kan? Ya, kamu ngerti dialek nggak? Nah sekarang larinya ke dialek. Kamu bilang proper name tuh Nggak, bisa saya dirubah. tanya. Gimana sih? Kamu saya tanya. Kamu ngerti dialek nggak? Tidak ada yang merubah proper name siapapun. Kalian itu adalah orang yang dapat informasi dari kitab yang sudah terjadi distorsi. Distorsi lagi. Lu kok ngetawain kitabnya sendiri? Itu fakta kok. Ini Pak, kayaknya dia nggak paham ya. Dari Yeshua Astagfirullahaladzim. berubah menjadi Yesus itu adalah Turunin aja, perubahan nggak ngerti proper. linguistik ini. Proper name. Ya udah, aku belajar sama kau ya. Bentar Bang Bejo. Saya mau gini. Kita hargai orang berilmu ini ya teman-teman ya. Bapak ini ngakunya dia paham ya. Saya mau belajar sama Bapak. Ini. Saya Serius? besarkan ya. Ya, Serius nggak dia apa-apa. punya ilmu. Nggak apa-apa. Nggak, dia ngakunya berilmu. Nggak apa-apa. Bapak yang terhormat, yang lebih berilmu dari saya, coba jelaskan kaidah linguistik Yehosua itu. Silakan Pak. Iya. Kan lu menjelaskan, nggak paham juga. Wah. Gimana? Coba enggak, belum Bapak belum jelasin. Saya nggak dengar tadi. Ada yang dengar Bapak ini sudah jelasin belum tadi? Masa nggak paham? Belum ada. Ya, silakan. Anggaplah belum Nggak ada. Dia ulang lagi. Belajar sama Profesor Ibrani aja masih nggak paham. Enggak, saya belajar sama Bapak aja deh. Bapak lebih berilmu dari profesor manapun deh. Coba Pak, jelas. kaidah linguistik Yehusia. Ya, silakan Pak. Kok ketawa dia? Tertawa dalam. Iya. Ketawanya benar. Linguistik bahasanya nggak paham. Ada di dalam Bible ini. Kalau orang dalam berdiskusi dia tertawa-tawa, berarti dia kan gusar ya, sedang ragu dengan apa yang dia sampaikan. Bible ada penyebutannya. Iya. Pak, silakan Pak, jelas Pak. Kaidah linguistik nama Yeshua Pak, silakan Pak. Saya mau belajar Pak. Nah itu kenapa bisa beda? Enggak, saya mau belajar Pak. Coba Bapak jelaskan dulu. Kaidah nama Yeshua ini dari akar kata apa Pak? Kan proper name Yeshua. Enggak, saya tanya. Nama Yeshua ini translate-nya ada. Apa translate-nya dan kaidah bahasanya apa? Secara linguistik jelasin ke saya. Yeshua itu kan bahasa Aramaik. Ya. Apa? Ketika orang Tunggu Pak. Yeshua bahasa Aramaik. Hmm. Oh, teman-teman, Yeshua bahasa Aramaik ya teman-teman, bukan Isowa ya teman-teman ya. Yeshua ya. Yeshua, betul. Iya. Bukan Isowa ya Pak yang bahasa Aramaik ya Pak ya, bukan ya? Waduh. Ini Oh, salah Udah belajar. ternyata yang ngajarin kita selama belajar. ini ya. belajar sama profesor masih nggak paham. Wow. Ternyata Yeshua itu adalah bahasa Aram. Kalau Isowa tahu dia. bahasa apa Pak? Isowa itu bahasa apa Pak? Pak Angon di mute dulu, double. Nggak Pak, saya memang aku bodoh karena Injil yang diberitakan Yeshua Pak. Silakan Pak. Iya. Kan nyenggol kan. Menyenggol. Panas. Waduh, kok ketawa. Nah, Anda lama kali diminta untuk menjelaskan, Bang. Jadi kami Iya. terpaksa mengambil Turunin. pemberian dapat tunjuk, Bang. Oh, untuk bilang dong mau menjelaskan. turun. Oh, mau turun ya udah. Ya udah, dadah ya Pak turunin ya. aja. Maaf ya Pak memberatkan Anda ya.
Bapak itu kenapa sih? Dari tadi itu Nurita. Aku udah Tadi dari kami tadi sama dia ketawa loh nih. udah diskusi sama Bunda Angon tadi lucu gitu sama dia. Di sana tadi gitu Ti. Masya Allah. Dari tadi nahan ketawa loh aku. Allahu Akbar. Jangan salah loh, Dari Bapak tadi nahan itu pintar ketawa. loh. Bapak itu pintar tapi dia nggak menunjukin ilmunya. Jangan salah loh, Bapak itu pintar loh tapi dia nggak mau nunjukin ilmunya karena ilmunya buat dia sama istrinya aja. Jangan Bunda gitu. Gembala, Bunda Gembala. Ya. Kalau saya ketawa, mungkin saya ketawa goblok ya. Ini profesor ikut ngakak loh saya bilang. Pak profesor saya ikut ketawa. Jangan. Bapak itu berilmu. Cuman Bapak itu tidak mau menunjukkan ilmunya karena dia orangnya tuh ilmunya ditutup-tutupin. Soalnya nanti dia kalau mau ngasih ilmu ke orang itu ya mungkin harus datang ke rumahnya langsung nanti ya. Jadi kalau yang mau belajar sama Bapak itu linguistik, Yeshua bahasa Aramaik, silakan ya datangi Bapak itu ya teman-teman ya. Gitu. Sesat, sesat. Orang tadi salah kok bahasa Ibrani. Kuasa Aramaik itu salah kok. Belajar sama dia sesat lah. Aduh ya Sesat kita. Allah. Astagfirullah. Itu kalau lihat rambu-rambu jalan yang ada di Israel itu kalau dia pakai bahasa Aramaik nyasar dia itu nyasar. Ada aja ya Allah. Dari tadi nahan ketawa loh dari tadi. Udah kita nggak boleh banyak. Lanjut. ketawa, kasihan. Nanti kita jadi kayak ya Junmar, silakan agamanya apa Pak? Junmar monitor, Pak Saya Junmar. turunkan ya. Kayaknya Bapak itu bisa bahasa Suryani kayak Mama Gufron deh. Makoli. Mama Koli. Halo Anton. Ya lanjut Kak. Masih muslim. Lanjut. Oh masih muslim. Jangan ada niat untuk keluar dari Islam. Jangan sampai berniat nggak muslim lagi bang. Aduh. Halo penginjil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh ada musik bang. Agak noise banget bang. Sorry noise banget. Oke, guruku. Karena ada musik saya turunkan, mohon maaf ya. Yang Ya, saya mohon turunkan. maaf ya teman-teman Tolong ya, minta- ada musik. Minta permintaan tapi tolong jangan ada background musik. Lanjut. Ya guruku, Uti istirahat dulu. Guruku monitor. Ya, Pak Alex. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang muslim sebentar saya tahan dulu Pak ya. Mungkin kita prioritas kepada semoga ada yang mau Kristen yang ingin diskusi. Alekei. Monitor Alekei. Pak Alekei. Waduh. Baik, mungkin ke Pak Guru Koi dulu sebelum kami pindah ke yang lain. Ada yang bisa Bapak mau ini sambil nunggu Pak istirahat dulu. Ada pertanyaan aja sih. Jadi Kenapa terkait tuh? dengan nama Tuhannya Mikana begitu. Jadi yang sekarang yang saya lihat di dia itu YHWH Yesua Hamasya begitu. Jadi mohon penjelasannya. Yang sebelumnya juga pernah saya dengar beliau menyebutkan Yesus Kristus begitu. Jadi apakah nama Tuhan itu bisa berubah-berubah atau bisa diupdate seperti itu? Itu aja sih. Kalau nama Tuhan itu proper name itu tidak dirubah, tapi tradisi kekristenan dalam buku mereka memang berubah-ubah. Kayak Petrus, Kepas jadi Petrus, kayak gitu-gitu. Memang itu terjadi. Yang sekarang saya lihat Tumikana itu sangat anti ketika Bapak guru disebutkan ini Yesus agamanya apa Kristus ya? atau apa gitu. Islam Yang saya. muslim Bunda. Oh, Islam. Muslim. Oke, jadi gini ya, Mikana, apapun yang dilakukan Mikana, apapun yang dilakukan oleh apologet lain sebenarnya itu kita nggak ada urusan sebenarnya. Cuman kalau mungkin teman-teman Islam penasaran kenapa mereka seperti itu, kan mereka ini adalah orang yang ketika hadir di ruang publik mencoba untuk menyampaikan apa yang mereka imani, kan gitu. Lalu kenapa si Mikana jadi aneh begitu? Lah memang Mikana dari dulu aneh. Menurut dia Yesus berdoa kepada dirinya sendiri sah-sah saja. Itu aja udah cukup aneh bagi kita. Kenapa mempertanyakan dia nggak mau lagi pakai Yesus Kristus gitu?
Jadi nggak penting juga sih kita tahu kenapa dia begitu sih Pak. Buat aku nggak ada kajiannya juga. Itu nggak penting gitu loh. Buat aku pribadi sih nggak penting. Si Mikana mau jungkir balik, mau suatu saat dia nanti misalkannya hadir ke ruang publik pakai helm juga aku nggak penting buat kita gitu. Karena itu hidupnya dia gitu. Tapi kalau apalagi Bapak tanya alasan dia begini begitu ya. Mungkin mana saya pembelajaran tahu. aja, Ti. Pembelajaran yang tidak bisa analisa dengan perubahan dalam 1 tahun atau 2 tahun ini ya. Dengan ada yang Mikana. Dan apakah ilmu yang dia suguhkan itu dengan setelah Utina belajar dan diskusi dan bukan belajar diskusi dan beliau, apa yang Utina tangkap gitu, Ti? Ya aku lihat Mikana dan Kristen-Kristen lainnya itu semakin belajar semakin bidat di agamanya. Semakin mereka belajar agamanya, semakin muncul denom baru. Contoh kayak Mikana, dari zaman Kristen muncul mungkin di Antioquia di tangan Paulus sampai detik ini satu-satunya orang yang bilang nama Tuhan itu Yahweh Yeshua itu baru Mikana. Baru Mikana. Ya, menurut tidak mereka ada data valid, Uti. Berarti tidak ada data valid atau mungkin kitab yang menjelaskan tentang kebenaran narasi dia gitu ya? Yang Utina pelajari. dia kan cocokmologi. Dia kan cocokmologi. Cocokmologinya kata dia adalah karena di Septuaginta kata kurios itu diganti dari kata Yahweh itu diganti jadi kurios. Jadi kalau di Perjanjian Baru tertulis kurios berarti itu Yahweh. Gitu. Dia kan cocokmologi. Kan penjelasan dia gitu. Kenapa kamu bilang Bapak itu Yahweh Yeshua gitu? Ada mungkin sumber rujukan ilmu dia yang Utina tangkap dari penjelasan dia. Lah kan Nggak kemarin ada saya ya? diskusi Dari yang berulang cocokmologi ya? saya tanya itu cocokmologi. Bahkan saya tanya, coba jelaskan secara kontekstual kitabmu itu. Bahkan saya sudah bilang Menghindar. Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Menghindar ya. Pak Angun nuis loh. Saya sudah bilang Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Yahweh itu bukan nama dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Ibrani. Itu yang disampaikan Berita Wahyu. Kalau Berita Wahyu aja nggak ya Pak dosen lanjut Pak dosen. Makanya aku masih ingat pernyataan dari Anwar Chen ya, Kepala LAI pada saat launching TB2 LAI di bulan Februari 2022 kalau nggak salah itu. Silakan para pendeta atau gereja mengeksegesis ya kan TB2 LAI. Jadi di dalam maka wajar saja kayak Mekana atau apologet-apologet OTN lainnya itu rata-rata melakukan eksegesis atau tafsir-tafsir sendiri itu Bang Kang Angon. Jadi ada dua sebetulnya cara mereka melakukan, ada hermeneutik namanya, ada eksegesis dan eisegesis gitu kan. Nah ini mereka tidak paham ini Kang Angon. Nah, jadi hanya orang Islam insya Allah tak lebih paham gitu kan. Jadi ada eksegesis dan eisegesis. Maka wajar saja setiap OTN itu saling bertabrakan, melakukan tafsir-tafsir sendiri. Nah itu Kang Angon tambahannya.